Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada malam hari ini kembali kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam persekutuan, perkarya, perkawan, dan persimas. Untuk itu mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan dengan pujian Bapa, ku persembahkan bersyukur karena Engkau Allah kami yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami berterima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami dari segala dosa, baik melalui pikiran, perkataan, hati, bahkan tindakan kami. Kuduskan kami Tuhan. Engkau memimpin menyertai kami dalam persekutuan, perkarya, perkawan, dan persimas pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita terus mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan dari kemenangan iman. Nomor dengan judul Terpujilah Allah. Sehingga dibilang
cemar. Orang yang terhina pun dijanjinya sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, padulah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang memandang Yesus dalam surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama dari Matius pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan juga melakukannya dalam kehidupan. Tema kita pada hari ini adalah menang atas pencobaan. Menang atas pencobaan, di mana kita melihat teladan dari kisah ketika Yesus dicobai oleh iblis dan menerapkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu Saudara, kisah ini terjadi setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan di sana ia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dalam catatan firman, maka pada akhirnya laparlah Yesus. Di dalam kondisi seperti itu, firman Tuhan berkata, lalu datanglah si pencoba itu. Datanglah si pencoba itu. Jadi Bapak Ibu, sumber pencobaan bukanlah Allah, tetapi dari iblis dan dari keinginan diri kita sendiri sebagai manusia yang berdosa. Kalau kita membaca kitab Yakobus pasal pertama, ayat yang ke-12, sangat jelas bahwa sumber pencobaan bukanlah datang dari Allah. Saya baca untuk kita, Yakobus pasal 1 ayat 12. "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi firman Tuhan menyatakan sangat jelas bahwa sumber pencobaan bukanlah Allah. Sehingga jikalau kita mengalami satu situasi yang sukar dalam kehidupan, bahkan juga situasi yang mungkin merasa kita sangat sulit, sekali lagi kita jangan berkata pencobaan ini datang dari Allah, tetapi dari hati kita sendiri dan juga dari si pencoba, yaitu iblis. Allah dapat mengizinkan sesuatu terjadi atas kehidupan kita, tetapi sumber daripada pencobaan itu sendiri bukanlah Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari malam ini kita melihat kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita keseharian. Pencobaan pertama yang dipakai oleh si pencoba kepada Yesus, dia berkata demikian di dalam ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jadi media yang dipakai oleh iblis untuk mencobai dalam bagian ini adalah rasa lapar secara jasmani. Jadi pencobaan pertama yang ditujukan kepada Yesus menyangkut rasa lapar secara jasmani. Jadi dalam hidup kita pun Bapak Ibu, jika kita menginginkan sesuatu, seringkali kita ingin memenuhinya secepat mungkin. Kita biasanya tidak ingin menunda, ya. Kita ingin sesegera mungkin tercapai, bahkan dengan cara apapun, dengan pendekatan yang instan. Disinilah kita mengalami situasi ini Bapak Ibu. Kita dicobai di dalam situasi ada needs, kebutuhan kita secara jasmani. Tetapi jangan lupa, kita tidak dapat hidup hanya atas dasar kekuasaan atau kemampuan kita sendiri. Tetapi inilah yang sering kali terjadi. Ketika kita ingin berhasil dalam hidup dengan segala macam cara untuk memuaskan harapan-harapan kita secara jasmani. Di dalam teks ini kita menemukan jawaban Yesus yang sesuai dengan kitab Ulangan pasal 8 ayat 3, di mana Yesus menjawab iblis pada waktu itu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Latar belakang ayat ini kita tahu bagaimana orang Israel selama 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian atau Kanaan. Di sana mereka pada awalnya bertanya-tanya bagaimana mungkin Tuhan menyiapkan makanan untuk kita sebanyak ini, termasuk daging. Sehingga ayat ini disampaikan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seharusnya pada saat kita menghadapi satu situasi yang sukar secara jasmani, kita dicoba untuk mengisi kebutuhan jasmani kita dengan cara yang gampang, tetapi bersifat dosa atau sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan dan juga tidak benar untuk kehidupan pernikahan kita. Maka seharusnya kita mengingat apa yang Tuhan katakan kepada orang Israel, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahwa kita bersandar kepada janji Allah, bukan sekedar dari usaha kita, karena ada bagian di mana Allah menyediakan, Allah memberkati dengan caranya sendiri. Yang kedua, pencobaan yang kedua, di dalam ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yang dipakai oleh iblis dalam bagian ini adalah medianya adalah memakai sebagian dari janji Tuhan atau firman Tuhan dan menjadikannya sebagai satu kebenaran yang akan berlaku mutlak. Dengan mengabaikan konteks dari teks tersebut. Dia berkata, jika engkau anak Allah, kita tahu Yesus adalah benar-benar anak Allah. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini kita melihat iblis menjadikan keinginan manusia sebagai janji Allah dan menuntut Allah menggenapinya. Dan mengutip ayat-ayat keluar dari makna asli. Demikian juga, waktu Yesus menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maka jawaban Yesus ini adalah latar belakangnya. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 16, dan juga Keluaran 17 ayat 1-7, demikian. Oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi seringkali walaupun ada pernyataan yang nampaknya penuh kepercayaan, seperti penuh iman akan jaminan dan perlindungan Tuhan, tetapi seringkali itu hanyalah sebuah keinginan manusiawi yang menjadikan harapannya sesuai dengan firman Tuhan, soal dipakai untuk memenuhi keinginannya, padahal tidak seperti itu. Pencobaan yang ketiga, Bapak Ibu, dikatakan dalam ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di dalam pencobaan yang ketiga, iblis seolah-olah menunjukkan bahwa ia adalah pemilik segala sesuatu. Memang beberapa penafsir berkata, oh ya, karena dunia telah jatuh di dalam dosa, jadi iblis berkuasa atasnya. Tetapi kita tahu, Bapak Ibu, pemilik segala sesuatu adalah Allah. Tetapi di sini iblis seolah-olah menyatakan dia adalah pemilik segala-galanya. Dan ia bisa memberikannya kepada siapa yang ia inginkan. Bahkan, kekuasaan dan kemegahan dunia, apa yang dibanggakan oleh manusia, yang dijadikan sebagai tujuan hidup, bisa, menurut iblis, dia berikan kalau Yesus menyembah dia. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu, seringkali ada pilihan-pilihan mengenai apakah ini jalan yang mudah, ya, jalan yang instan untuk bisa mencapai tujuan kita. Dan iblis mencobai kita di sana. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak menempuh jalan Tuhan, tetapi kita menempuh jalan kegelapan. Tidak sering kita menemukan ada orang-orang seperti ingin kaya, pergi mencari benda-benda, ya, misalnya untuk penglaris supaya bisa laku jualan. Ada yang pergi ke Gunung Kawi, ya. Ada yang pergi ke orang-orang pintar, ya. Atau di beberapa tempat orang secara terbuka menyatakan kalau ingin kaya bisa diberi petunjuk, atau juga hal-hal untuk dapat mencapai keuntungan secara finansial dengan cara bukan datang dari Tuhan. Oleh karena itu kita melihat jawaban Yesus. Yesus berkata, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini kita melihat suatu tindakan menolak dan perintah untuk pengusiran. Dalam beberapa bagian, Bapak Ibu, ketika kita dicobai untuk mencapai sesuatu dengan cara yang tidak benar, dengan kuasa kegelapan, kita harus berani untuk menyatakan sikap. Kalau ada tawaran-tawaran dari sahabat, teman, keluarga untuk mendorong kita menempuh jalan yang bukan kepada penyembahan kepada Tuhan, tetapi untuk menyembah kuasa kegelapan, dan dengan berbagai macam cara, kita harus berani berkata tidak. Oleh karena itu, ketika kita mengalami pencobaan, marilah kita lebih percaya kepada Tuhan daripada perasaan maupun keyakinan manusiawi kita. Dan ketika mengalami pencobaan, marilah kita membaca firman Tuhan secara lengkap.
dan tidak sekedar mengambil sebagian ayat untuk mendukung suatu prinsip pribadi kita. Yang seringkali terjadi, sebagaimana kita mengutip ayat-ayat untuk satu jaminan perlindungan yang bahkan Tuhan tidak janjikan. Oleh karena itu, mari kita sekali lagi kembali kepada kepastian, mempelajari firman secara lengkap, dan menerapkannya dalam konteks yang utuh. Selain itu juga ketika pencobaan melanda, marilah pilihan kita bukan sekedar memenuhi kebutuhan instan dengan cara yang cepat, tetapi kita menempuh jalan yang benar. Mungkin nampaknya lebih lambat, penuh perjuangan dan kesulitan, tetapi di akhir semuanya jalan damai sejahtera, dan waktu kita berhasil melaluinya, kita tahu Tuhan berkenan atas hidup kita. Dan marilah juga ketika pencobaan melanda, kita tetap bertahan dalam keyakinan kepada kebaikan Tuhan, maupun penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan jangan meragukan Dia. Kalau kita tengah menghadapi kesulitan hidup, dicobai dengan keras, kalau kita kurang mempercayai Tuhan, disitulah Bapak Ibu kita semakin lemah dan bisa menyerah. Tetapi mari semakin berat pencobaan, semakin sukar jalan hidup, semakin kita teguh berpaut kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah hati yang lemah Tuhan kuatkan. Sebagai suami dan istri setia dan dalam pencobaan yang berat sekalipun tetap bersahati dalam doa, tidak saling mempersalahkan, bertahan dalam iman. Dan jikalau ada tawaran-tawaran dari dunia untuk jalan yang singkat, mungkin melalui teman-teman yang bermaksud baik, tetapi cara yang ditawarkan sesuatu yang jahat, tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan secara jelas merupakan perbuatan melanggar perintah Tuhan. Ajar kami untuk berani berkata tidak, supaya kami di dalam pencobaan, kami tetap bertahan, kami boleh menang di atasnya, setia sampai akhir kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Karena firman Tuhan yang sudah kita dengar, kiranya boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita mempersiapkan hati kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sementara itu kita memuji Tuhan dari kemenangan iman nomor 78, Di Atas Yesus Karanghu. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin menyertai kami dalam ibadah kami pada saat malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kerinduan kami Tuhan agar apa yang kami lakukan dalam ibadah kami Tuhan dipermuliakan dan kami semua boleh diberkati. Kami juga boleh bersyukur karena berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menyisihkan sebagian kecil dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kami bahkan keluar. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin menyertai kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami buat, biarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan Yesus memberkati.